Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini atas penyertaan dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Baiklah, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum memulainya. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia penyertaan-Mu sampai pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kaulah Allah yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Kiranya Engkau Tuhan melingkupi kami dengan kasih-Mu, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Layaklah kami menyembah Engkau, layakkan kuduskanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah saat teduh pagi hari ini. Amin. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, karena sungguh besar kasih-Nya, pengorbanannya bagi kita. Sampai hari ini kita masih rasakan. Kita naikkan pujian ini, kemanakah aku menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah pengorbananmu bagi hidup kami. Sampai hari ini tetap kami rasakan, Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau yang setia dan tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu dan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Layaklah Engkau disembah, dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita menaikkan pujian baginya untuk menyambut firman Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau
Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini karena kami semakin menyadari betapa belas kasihan Tuhan dan karena anugerah Tuhan sajalah kami diselamatkan. Kami adalah manusia berdosa yang sudah mati secara rohani, namun Engkau hidupkan dan menjadikan kami menjadi warisan kerajaan surga hidup yang kekal. Kami sungguh mengucap syukur dan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau memilih kami sebelum dunia dijadikan. Pada kesempatan pagi hari ini pun kami rindu nama-Mu saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang belajar satu bagian firman Tuhan yang cukup penting sekali dari kitab Roma pasal 9 sekarang sampai kepada Roma pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita bersama-sama merenungkan teks ini. Saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apa lagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, dari Roma pasal 9 ayat 19 sampai 23 ini kembali menjelaskan tentang kedaulatan Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan dan Tuhan adalah sang pencipta kita. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuannya. Apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 ini. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya nanti dikatakan jelas di sana bahwa Tuhan masih sabar. Di kitab ayat 2 Petrus, 2 Petrus pasal 3 juga dikatakan tentang hari Tuhan. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat.
seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, semua terbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tulisan Paulus yang sukar yang dimaksudkan Petrus ini salah satunya adalah di dalam pasal 9 ayat 19 sampai dengan 25 ini. Memang sedikit agak sukar, tetapi yang ingin dijelaskan dalam pasal 9 bahwa Tuhan belum menghakimi dunia ini karena kesabarannya supaya kita yang dipilihnya akan diselamatkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jelas sekali dalam ayat yang ke-19 itu dikatakan bahwa sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Nya di situ adalah Tuhan. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Dari sini kita bisa tahu Rasul Paulus sedang ingin menjelaskan pasti akan ada orang yang komplain. Pasti ada orang yang akan merasa Tuhan tidak adil seperti yang dijelaskan dalam ayat 18. Jadi jika ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya, maka ayat 19 ini bukan pertanyaan hipotesa, tapi pertanyaan retorika yang jawabannya sendiri sudah jelas, bukan sebuah yang ingin diteliti karena hipotesa dugaan. Ini bukan dugaan, tapi sebuah kenyataan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Jawabannya jelas ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Kenapa engkau mengatakan Allah tidak adil? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudara, kita ada sebagaimana hari ini. Kita dipilih Tuhan, itu adalah rencana dan tujuannya. Kita tidak ada hak sedikit pun kenapa aku seperti ini, mengapa aku ada menjadi suku ini, bangsa ini. Itu semuanya adalah bentukan Tuhan. Kita ciptaan Allah. Saudara-saudara, jelas sekali dalam teks ini bahwa Paulus menjelaskan apa yang dialaminya sendiri. Bahwa sebenarnya awalnya dia menjadi penganiaya jemaat. Tapi karena Allah sudah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Di pintu gerbang kota Damsyik Allah memilih dia. Yesus memilih dia dan mengangkat dia. Siapakah aku ini, kata Rasul Paulus. Sesuailah dengan kehendakmu segala sesuatu dalam kehidupanku. Saudara-saudara, manusia diciptakan dengan sebuah tujuan supaya nama Tuhan dimuliakan. Kadang-kadang kemuliaan Tuhan itu justru ditunjukkan baik lewat kasihnya, kasih karunia-Nya maupun lewat murkanya. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan justru ditunjukkan baik lewat belas kasihan kasih karunia-Nya maupun lewat murkanya. Itu yang dikatakan bahwa Firaun dibangkitkannya dengan sebuah amarah dan kekerasan hati justru untuk menunjukkan kemuliaannya. Saudara-saudara, sehingga saya dan saudara akan berkata seperti Ayub dalam Ayub pasal 40. Ayat yang kedua, Ayub jelas berkata dalam teks itu. Mari kita lihat bersama-sama dulu apa yang dikatakan oleh Ayub. Dalam Ayub yang 40 ayat 2. Dikatakan oleh Ayub di sini. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Dan ayat yang ketiga, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ayub.
Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau menguntur seperti Allah? Dia, hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Kita ini tidak Allah, bukan kita Allah. Kita tidak bisa berdebat dengan Allah. Allah yang menciptakan kita. Itu sebabnya Ayub mengatakan kalau Dia yang mendatangkan aku ke dunia ini dengan telanjang dan aku pun kembali dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Dia tidak sama sekali menggugat Tuhan. Walaupun dalam kemanusiaannya dia sempat berdebat dengan Tuhan. Tapi dia memutuskan, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan kita berdaulat atas hidup kita. Mungkin saudara mulai berkata, kalau begitu Tuhan itu menjadikan saya robot. Tuhan memberikan kehendak kepada kita, tetapi kehendak Dia lebih besar, jauh mengendalikan kehendak kita. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih, kemuliaan Tuhan dalam murka penghakimannya, dalam kasih karunia-Nya itu bisa kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 19 sampai dengan 23. Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, karena Tuhan yang berdaulat memiliki hak atas segala sesuatunya. Dan Dia yang berhak untuk memilih orang berdosa tidak punya hak. Ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya. Seolah-olah ingin dikatakan, kami ini kan cuma robot. Siapakah kamu? Jawaban daripada Tuhan sendiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Ayub tadi. Siapakah kamu? Siapakah saudara-saudara? Ini bukan perdebatan antara kita dengan Paulus atau antara pembaca dengan Paulus, tapi sedang berdebat atau berbicara, berapologet dengan Kristus sendiri, dengan Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada saudara-saudara sekarang, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah aku. Apakah saudara-saudara membantah kehendak Allah? Kalau Allah yang memilih kepada siapa Dia memberikan belas kasihan dan kepada siapa Dia mengeraskan atau memberikan murkanya, siapa yang dikehendakinya untuk menegarkan hatinya, itu terserah Dia, bukan terserah kita. Siapakah kita ini? Kenapa kita komplain? Tidak ada hak orang berdosa. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Dapatkah manusia berkata kepada Allah, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kalau saudara tahu bahwa Allah yang membentuk Anda, Allah yang menempatkan Anda dalam ras apa, dalam suku apa, Allah yang memilih Anda sebagai hamba Tuhan, Allah yang memilih Anda di tempat pekerjaan, dan bahkan dalam teks ini Allah yang memilih siapa yang menerima belas kasihan, Allah yang menegarkan hati yang binasa. Mengapa kita komplain? Apakah tukang periuk yang dibuat menjadi analogi atau contoh atau ilustrasi, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Kita ini tanah liatnya Tuhan yang berdosa. Bukan tanah liat biasa, tapi tanah liat yang berdosa. Tergantung penjunan, tergantung siapa yang membentuk kita, mau bagaimana. Saudara-saudara, manusia mulai berdebat dan ingin menyalahkan Tuhan. Siapakah kita ini? Mungkin ada juga orang yang berkata mulai hari ini, saya tidak pernah berdosa, Adam yang berdosa. Tapi jelas dalam Alkitab dikatakan bahwa dosa Adam mempengaruhi semua manusia. Sehingga semua orang sudah jatuh ke dalam dosa.
Bayangkan kalau ada pembunuh massal di depan penghakiman, dia berkata begini, bukan saya yang bersalah, mama saya yang melahirkan saya yang bersalah. Atau dia mengatakan, undang-undang, kenapa dibuat undang-undang seperti ini? Sering sekali orang menyalahkan orang lain atau menyalahkan aturan untuk membela keberadaan dia. Siapakah kita ini? Kita ini adalah tanah liat di tangan penjunan. Memang Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang diberikan Allah justru mereka pakai untuk berbuat dosa. Tuhan bukan menjadikan saudara robot, tapi kehendak bebas yang seharusnya diberikan Tuhan kepada kita tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ini problem manusia. Saudara-saudara, siapakah kita ini? Dalam Efesus pasal 1 ayat 11 kita bisa lihat, saudara-saudara. Efesus pasal 1 ayat 11. Jelas dikatakan di sana, saya rindu supaya saudara-saudara dulu membacakan Efesus pasal yang pertama ayat 11. 1, 2, 3, ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Keputusan kehendaknya, bukan menurut keputusan Anda. Ingat hal ini, supaya Anda bisa berbahagia mengikuti Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27, kita bisa lihat apa yang dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27. Di sana dikatakan 27 sampai dengan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yaitu Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Artinya, Herodes Pilatus pun ditentukan oleh Allah untuk menyalibkan Yesus. Kita tahu teksnya, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pilatus, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yaitu yang Engkau urapi, untuk bukan Herodes, bukan Pilatus, bukan Yudas, tapi Allah memang ingin Yesus mati di kayu salib. Supaya saudara paham bahwa kita ini hanya debu. Tidak ada hak sedikit pun. Apa yang ditetapkan Allah tidak bisa berubah. Apa yang ditentukan Allah yang maha kuasa itu tidak bisa berubah. Ini bukan bicara masalah oke, Allah akan tahu bahwa si A akan merespon keselamatan. Bukan. Keselamatan sejak mula sudah ditetapkan oleh Allah kepada siapa Dia ingin memberikan kasih karunia dan kepada siapa Dia ingin mengeraskan hatinya. Apapun yang diputuskan Allah, tujuannya untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, mulai dari hembusan napas kita, mulai dari rambut sampai ujung kaki kita, ini semua harus berfokus kepada kemuliaan Allah. Tidak ada satupun bagian dalam hidup kita ini yang kita berhak secara humanis, segala sesuatu ini tujuannya untuk kepentingan kita. Jelas dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 42 ayat 2 dan 6. Sekali lagi, saya sangat terkesan tentang kehendak Allah. Karena Ayub sendiri mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi Ayub sendiri mengatakan kehendak Allah lah semuanya itu terjadi. Supaya saudara waktu menderita, saudara waktu mengalami begitu banyak tekanan, seperti apa yang dikatakan oleh Ayub ini. 42 ayat 2. Apa jawab Ayub kepada Tuhan? 1, 2, 3 ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Dan kalau hari ini dan semalam atau sebelumnya saudara pernah komplain, cabutlah perkataan saudara. Ayub memang sempat komplain kepada Tuhan. Ayub yang begitu saleh, tapi sampai semua keluarganya mati dan dia borokan. Dia sempat berdebat dengan Tuhan dengan keberadaannya itu. Tapi hari ini dia berkata, sesuai dengan rencanamu dalam hidupku. Sekarang saya mau sampaikan Tuhan, ku cabut semua komplainku. Kalau hari ini saudara-saudara masih komplain terhadap Tuhan, maka sesungguhnya engkau belum mengerti apa arti kemuliaan Tuhan dalam hidup. Tuhan yang berdaulat untuk menghukum orang-orang yang berdosa untuk kemuliaannya. Jelas dikatakan ayat 22 sampai dengan 23. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, menunjukkan apa? Murkanya dan menyatakan kuasanya. Ada dua, murka dan menyatakan kuasanya. Allah menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Benda-benda kemurkaannya. Atas benda-benda belas kasihannya. Maksudnya saudara dan saya orang yang berdosa ini. Atas benda-benda belas kasihannya telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Fokusnya semua kemuliaannya. Apakah dia memberikan belas kasihan supaya kita dipilih, diselamatkan dan juga dimurkai karena dikeraskan hati kita. Maka itu semuanya untuk kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan. Itu ditunjukkan dengan kesabarannya. Untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya. Pertama, murkanya. Kedua, menyatakan kuasanya. Menaruh kesabarannya. Tujuannya untuk kemuliaannya. Kalau dia masih sabar sampai hari ini terhadap kita sehingga dia belum datang dan menghancurkan dunia itu pun untuk kemuliaannya. Kalau dia murka kepada orang yang sungguh-sungguh keras hatinya, itu pun untuk kemuliaannya. Kalau dia menyatakan kuasanya lewat kita, itu pun untuk kemuliaannya. Jangan ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini di dalam ayat 23 justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Dan juga untuk menyatakan kasih karunia-Nya, itu pun sungguh-sungguh untuk kemuliaan. Apakah yang terpenting dalam kehidupan saudara? Akhirnya saya mengambil keputusan, yang terpenting dalam hidupku, seluruh hidupku ini untuk kemuliaan. Kalau sampai hari ini yang terpenting bagi saudara, cewek saudara atau cowok saudara atau profesi saudara atau keluarga saudara atau apa saja, engkau tidak layak menjadi muridku. Murid Tuhan itu hanya pada waktu dia mengatakan, aku hidup untuk kemuliaan. Pikulah salib, matikanlah keakuanmu, dan sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan. Terlalu sedikit orang yang punya komitmen di zaman modern ini. Saya kurang tahu saudara, apakah saudara akan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, supaya aku hidup untuk kemuliaan-Mu. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 12-13. Mari kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat 12-13. Setelah itu kita akan akhiri di dalam doa. Roma 10 ayat 12-13, 1, 2, 3. Ya, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu Allah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berserulah
kepada nama Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang sudah datang. Engkau tidak pernah berdosa ya Yesus. Engkau melakukan banyak mujizat dan kebaikan. Mujizat yang terbesar dalam hidupku, Engkau sudah mati, menggantikan aku di kayu salib, menebus dosaku, membenarkan aku, melahirkan aku kembali, dan Engkau memilih aku, menentukan aku, menguduskan aku, melakukan segala sesuatu dalam kehidupanku. Dan Engkau benar-benar mati, supaya aku pun mati akan kehidupanku yang lama. Dan Engkau bangkit, supaya aku juga bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Dan satu ketika aku dalam tubuh kemuliaan akan bersama-sama Engkau di surga. Berserulah kepada nama Tuhan. Hidup kita di dunia ini sementara. Tetapi kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam kesementaraan ini, biarlah kita terus berusaha untuk nama Tuhan dimuliakan. Biarlah tajuk mahkota Tuhan itu kita tambah. Kita mendapatkan tajuk-tajuk mahkota yang kita selipkan di mahkotanya Kristus. Sewaktu kita sampai di surga, saudara-saudara, ada upah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita persembahkan di kaki Kristus. Itu gambaran gereja yang mana pada waktu itu tua-tua dalam kitab Wahyu itu dikatakan mereka mengambil mahkotanya dan meletakkannya di kaki Yesus. Sekali lagi, tujuan dunia ini diciptakan, tujuan manusia diciptakan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan perasaan kita, dengan kehendak kita, dengan apapun totalitas kehidupan kita. Kalau hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, langsung singkirkan. Kemuliaan Tuhanlah yang terutama menjadi nilai dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Dimuliakanlah Tuhan dalam keluarga saudara. Dimuliakanlah Tuhan di dalam pelayanan saudara. Kalau Tuhan memberikan karunia dan hobi, bahkan talenta kepada saudara, gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini aku seluruh hidupku kupersembahkan padamu Tuhan. Kiranya lagu ini akan mengantarkan kita kepada lagu yang terakhir. Kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kemuliaan. Amin. Lalu yang akan datang, yang akan datang, harapan yang terlayang. Amin. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku bersihkan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami selesai di dalam renungan pagi ini. Berkati seluruh bangsa kami yang masih dalam kondisi menghadapi COVID-19 dan juga seluruh jemaat kami. Dan kami ingin berjalan bersamamu. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau. Anugerah-Mu yang begitu besar tidak bisa kami balas selain daripada mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapa dan Ibu mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.